Saya dukung Kostip ini untuk melaporkan pendeta itu ke kantor polisi. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan sehat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa video dari mualaf Kostip menggunakan standar ganda atau menjadi orang yang berbeda pada satu sisi, tetapi menjadi orang yang sangat radikal pada satu sisi yang lain. Saya rasa ini berbahaya, baik bagi dia, bagi orang Islam, dan bagi orang Kristen. Mengapa harus menjadi berbahaya? Karena pernyataan ini disampaikan di media sosial dan sungguh ada perbedaan yang sangat signifikan dengan tujuan mendiskreditkan kekristenan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Mari saksikan video pertama dengan teliti. Ada yang nanya kemarin, ini gigi kenapa? Nah, jadi ada anak, maaf ya, anak pendeta lulusan dari dia lulusan teologi dari Amerika. Datang ke Indonesia, gua ngajak debat, tapi nggak hujat, baik dia ngajak kumpul, ketemu, ngopi, diskusi sama saya 5 kali ya waktu itu, dan yang kelima itu adalah syahadat. Alhamdulillah. Nah, pas pulang saya nganterin ke rumahnya. Bapaknya itu salah satu pendeta cukup besar di Indonesia. Marah, nonjok. Dia ketonjok aja tiba-tiba. Ya ompong. Terus sebelah sini juga goyang. Sini. Terus ya sama sini pecah. Jadi ya udah, alhamdulillah. Jadi saya ngebalas enggak. Saya nuntut ke mereka enggak, ya aku juga enggak lah, ngapain dituntut-tuntut segala. Oke, saya melihat di sini bahwa ini harus ditindak secara hukum. Ingat ya, Kostipen giginya ditonjok oleh pendeta. Cerita ini bisa menjadi berbahaya. Kenapa? Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa giginya ditonjok, dia mengalami kekerasan dan aniaya, berarti Kostipen tidak mengedepankan hukum. Pertama, dan yang kedua, bahwa seperti seolah-olah hukum ini tidak berlaku di Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi kebebasannya, haknya, dan tidak boleh ada terjadinya tindak kriminal. Maka saya dukung Kostip ini untuk melaporkan pendeta itu ke kantor polisi. Tidak boleh ada kekerasan yang terjadi. Dan saya rasa umat Islam itu terkenal dengan kekompakannya. Kenapa Kostip tidak mengajak ya? Ini bukti nih kekerasan dari pendeta. Ayo kita laporkan karena ini pendeta ini sudah tonjok saya. Coba apa yang terjadi? Mengapa tidak dilaporkan? Saya menghimbau untuk semua pendukung-pendukung atau orang-orang yang bersama Kostip, ayo cari pendeta itu dan penjarakan dia karena tidak boleh ada kekerasan di Indonesia ini. Tapi begini ya, saya tidak tahu tujuannya apa untuk menyatakan itu. Tapi saya menduga bahwa perkataan itu hanya untuk mendiskreditkan orang, pendeta, kepolisian yang tidak tanggap, dan juga kekristenan. Tapi dalam sisi yang lain, Anda terlihat sangar, Anda terlihat orang yang punya prinsip, tapi dalam satu sisi Anda seolah-olah menempatkan diri sebagai korban. Tapi di sisi yang lain, Anda seolah-olah orang yang sedang kebakaran jenggot, tetapi yang bakar jenggot Anda adalah Anda sendiri. Mari saksikan videonya. Jangan coba untuk memurtadkan umat muslim. Jika saya menemukan itu, jangan salahkan saya kalau saya agak sedikit keras. Saya hanya lembut kepada saudara seiman. Kalau bukan saudara seiman, saya tidak akan seperti ini, insya Allah. Nonjok. Dia ketonjok aja tiba-tiba. Ya ompong. Saya ngebalas enggak. Saya nuntut ke mereka enggak, ya aku juga enggak lah, ngapain dituntut-tuntut segala. Saya hanya lembut kepada saudara seiman. Kalau bukan saudara seiman, saya tidak akan seperti ini, insya Allah. Saya hanya lembut kepada saudara seiman. Kalau bukan saudara seiman, ya ompong. Saya tidak akan seperti ini, insya Allah. Hayo. Kok jadi beda sih kok?
Harusnya tidak boleh seperti itu. Konsisten. Harus tadi pernyataan Anda sendiri menyatakan bahwa hanya lembut kepada yang Muslim dan kasar kepada yang berbeda. Saya rasa mungkin Anda tidak mewakili seluruh Muslim yang ada, karena kebanyakan dari mereka juga tidak seperti itu. Saya pernah mengatakan bahwa Muslim atau teman-teman yang beragama Islam adalah orang yang bisa kita apresiasi karena mereka dengan populasi terbanyak dan sangat toleransi kepada yang berbeda. Pernyataan Anda ini bisa merendahkan Islam. Ini berbahaya sekali. Maka teman-teman yang menilai bagaimana dia, apakah betul-betul sesuatu yang lobang yang ada di giginya itu oleh karena pendeta. Kalau karena pendeta, laporkan. Ayo kita dukung semuanya untuk melaporkan itu semua. Oke guys, terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Dukung terus channel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi ketika saya update. God bless you, tetap jadi berkat dan tetap berhikmat.